Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kalian, selamat datang lagi di BTW Bunga Talk Sweet. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti kita tiba di penghujung hari. Ya udahlah, selalu beda emang openingnya. Gak apa-apa lah ya. Cek sound dulu. Nah, jadi malam ini bintang tamu aku adalah seorang panutan banyak orang. Khususnya nih kayaknya cowok-cowok sih, panutan cowok-cowok. Tapi dia cowok. Nah, pekerjaannya dan menariknya dia adalah dia ini punya bakat untuk menghibur orang-orang. Dengan cara apa menghiburnya nanti kita tanya aja. Dan sekarang kita langsung telepon orangnya. Siapakah dia? Nah, ini dia bintang tamunya malam ini, Reval Raka. Yeay. Hai. Kamu lagi sibuk apa, Val? Halo. Lagi ngerjain apa nih? Enggak, aku lagi main game aja biasa. Nah, ini keunikannya dia tuh bakat terpendamnya dalam main games, makanya jadi panutan semua orang nih. Anjay. Kamu lagi biasa? Gimana kabarnya, baik? Aku? Ya. Alhamdulillah. Kamu? Alhamdulillah. Terus ini COVID ini gimana? Kamu di rumah aja nge-game terus dong? Iya nih, gara-gara COVID tambah makin lama lagi main game. Ya, emang biasanya kalau nggak COVID ngapain aja, Val? Kalau nggak COVID ya main game juga sih. Sama aja dong. Emang udah biasa nih di rumah kurung gini. Nggak suntuk, Val, di depan komputer terus. Enggak sih, karena kita juga para gamer tuh punya dunianya sendiri sih kayaknya. Soalnya di sini kita nggak main sendirian. Oh, jadi kamu suka bareng orang-orang juga? Iya, sama teman-teman. Nah, kamu nih... Kayak teleponan gitu. Oh... Discord nggak? Iya, tahu. Nah, kamu nih suka nge-game kayak gini dari kapan, Val? Suka game kayak gini dari TK sih. Dari Demi TK apa? udah suka main game. Iya, dari TK udah suka main game. Buset. Kamu TK mainnya berarti di warnet? Enggak, TK mainin di rumah, game-game standar kayak Nintendo. Om aku, soalnya dia juga suka main game sih. Aku tinggal sama nenek sama om aku waktu aku TK. Jadi om aku suka ngajakin aku main Nintendo bareng dia. Oh, kamu pernah main Platypus gak? Platypus pernah dong, Platypus ya? Iya, weh, ya. Akhirnya ada yang tahu Platypus. Iyalah, pernah. Itu yang game gak jelas sih sebenarnya. Tapi itu rame, itu susah banget gamenya. Lagi kalau dimainin berdua. Terus. Yoi. Nah, terus semenjak TK kamu main games, kapan kamu berniat untuk... Kamu kan punya channel YouTube nih. Ya. Nah, sejak kapan kamu akhirnya kayaknya aku mau deh nge-share nih kalau aku lagi main games? Sejak aku sadar bahwa orang-orang tuh sebenarnya suka ngeliatin orang main game. Berarti kamu juga dulu gitu? Iya, aku juga suka ngeliatin orang-orang main game gitu, kayak ngeliatin skillnya, reaksinya, gitu-gitu. Oke. Dan akhirnya sekarang subscriber kamu berapa? 460 ya kalau nggak salah, lupa. Widih, gila sih. Ini YouTuber panutanku banget. Kamu kuliah udah semester berapa, Val? Kuliah semester akhir, semester 8. Oh gitu, berarti udah lagi nyusun-nyusun nih? Ya harusnya sih gitu, tapi harus ngulang dulu. Oke, karena ya aku ngerti sih, ya ngerti. Ya gitu lah. Nah, sekarang aku suka ngeliatin konten di Instagram kamu nih. Terus ada konten kamu yang suka joget-joget itu, Val. Apa tuh lagunya? Ya, banyak sih. Yang terbaru ya? Iya, apa tuh? You know I'll go get kalau salah. Itu dapat inspirasi dari mana joget-joget kayak begitu, Val? Inspirasi dari mana ya? Dari orang-orang yang sudah mendahului, anjay. Dan kenapa bisa sepercaya diri itu akhirnya kamu mau gitu joget di mana aja? Karena temen aku pernah bilang. Apa tuh? Sebutin jangan nama temen aku. Boleh, coba tuh dia denger. Eric Colin pernah bilang kalau semua orang itu gak semuanya merhatiin lu, jadi lu jangan kepedean kalau orang-orang merhatiin lu gitu. Jadi mereka ngeliatin lu juga paling 5-10 menit kemudian gak lupa. Gitu loh. Itulah kenapa gue bisa ya udahlah pedein aja gitu. Oke, berarti yang aku dapat kalau misalkan mau nunjukin sesuatu nggak usah berpikiran feedback orang dulu gitu ya? Iyalah, karena niat kita sebenarnya menghibur sih. Nah itu benar. Nah terus akhirnya sejauh ini nih Val,
dengan rasa percaya diri kamu, terus kamu sekarang udah punya karya sendiri. Karyanya paling di editingnya doang sih. Iya, mungkin kalau main game menurut aku nggak karya sih. Kamu tuh kan main game tuh kan gak cuma sekedar main game. Artinya di sini kamu punya bakat terpendam juga yang gak mungkin semua orang gak akan bisa sama kayak kamu. Dan menurut aku itu harus diapresiasi dalam bentuk sekecil apapun. Iya sih, benar. Nah, dan terus ada faktor hoki juga. Oh iya itu pasti. Iya itu pasti. Terus sekarang sejauh ini nih, perubahan dalam hidup kamu apa sih, Val? Dari yang dulu belum terjun ke dunia entertainment ya YouTube, dan sekarang udah di situ. Perubahan dalam apa nih? Dalam hidup yang mana ya nih? Yang mungkin circle pertemanan mungkin, atau... Oh enggak, kalau circle pertemanan aku lebih suka berteman sama teman-teman aku yang aku rasa nyaman sih, nggak harus kayak yang mungkin kalau ya maksudnya kayak pertemanan jadi milih-milih gitu, maunya temenan sama yang hedon aja gitu ya. Iya. Enggak, kalau aku lebih nyaman berteman sama pertemanan yang benar-benar dari teman, nggak harus menunjukkan kehedonannya gitu. Jadi kalau misalkan setelah jadi terjun di dunia yang kayak gini, apa respon orang-orang terhadap kamu yang sekarang ini? Respon orang-orang tuh pada ini sih, respon yang paling kerasa tuh pas kita baru awal memulai. Kenapa tuh? Baru awal memulai pasti ada orang yang pro dan kontra. Ada orang juga yang suka ngeledek gitu, kayak ngeledek Revel Raka gamers ganteng bla 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 gitulah, dinyanyiin gue di depan orang-orang kan. Serius? Malu juga kan ya. Iya, gitu-gitu. Nah, di situ gue bisa jadiin itu sebagai motivasi sih. Suatu saat kalau udah gue punya angka gitu kan, karena angka tuh apa ya, walaupun cuma angka, itu adalah angka yang bisa membuktikan orang-orang. Iya betul. Dan orang-orang yang nyanyiin itu nggak pernah lagi nyanyi di depan aku, malah dia kayak anjing, malu lah gue berteman sama Reval gitu, kayak maksudnya kayak apaan sih, kayak minder lah gitu. Iya, karena dia pernah dulu, iya orang-orang yang dulu ngeledekin gue sekarang kayak minder gitu loh. Jadinya kayak segan kali ya. Iya, segan. Dan akhirnya dengan hasil yang sekarang kamu merasa ya inilah hasil kerja keras gue, dan bisa dibuktiin kalau emang prosesnya tuh gak gampang. Iya, bener banget. Terus kalau respon orang tua nih, kan kamu pasti lebih sering di kamar, di ruangan itu, terus depan komputer terus, itu kayak gimana, Val? Kalau respon orang tua sih malah dimarahin pas di awal-awal ya. Pas di awal-awal kan belum punya pendapatan tuh dari sini gitu kan, belum punya pembuktian dari sini gitu. Halusnya sih gitu. Terus orang tua, ngapain kamu main game dimasukin ke YouTube, divideoin, apa ini, dibeliin kamera bla bla bla. Emang aku awalnya dibeliin kamera dulu sih sama papa, karena aku udah niat aku mau nge-YouTube gitu, mau fokus berkarya bla 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 gitu kan. Terus dimarahin gitu, ngapain ini mau main game. Aku di situ diam dulu aja, karena ya nggak apa-apa, karena suka, aku bilangnya gitu. Dan orang-orang juga banyak kok yang kayak gini, karena kita belum bisa ngebuktiin kan. Iya. Jadi lebih kayak ke awalnya sih banyak dimarahin, banyak diremehin juga sama orang tua ya, sama keluarga juga ada sih. Rata-rata om aku sih ada pernah kayak, Allah, 1.001 orang Val bisa sukses di dunia kayak gini, katanya gitu. Sampai di jatuhnya itu entah meremehkan atau sebenarnya memutuskan tali persemangatan kamu kali ya. Iya, betul banget. Malah bikin down kan ke kitanya. Iya, tapi kamu di situ nggak minder, akhirnya nggak memutuskan untuk yaudah deh nggak jadi gitu? Enggak lah, aku di situ malah makin semangat sih. Malah makin semangat biar bisa nunjukin kalau aku bisa. Keren. Kamu kuliah jurusan apa, Val? Fakultas Ilmu Komunikasi. Cocok banget dong berarti. Iya kali ya. Ini aku sambil main game nih. Serius? Iya. Emang bisa fokus? Bisa dong. Oke main deh. Game santai sih. Aku juga ngobrolnya nyantai sih. Kalau misalkan menurut kamu nih ya, apa yang melatar belakangi kamu akhirnya, kan tadi di awal kamu bilang pengen jadi seneng-senengan, terus pengen
bikin orang juga senang kan dengan kamu memunculkan hasil main games kamu terus di YouTube-in kan ngebuat orang terentertain lah ya sama kamu, kehibur. Nah itu kenapa, Val? Kenapa? Apa ini yang kenapa? Kenapa akhirnya kamu mau gitu untuk jatuhnya menghibur orang? Karena pada dasarnya aku pengen terkenal. Oke. Aku SMA sering jadi ini, pernah ya beberapa kali lah ikutan jadi ekstras gitu di film-film layar lebar. Iya. Di TV juga. Tau kan ekstras bayarannya nggak setimpal. Tapi nggak lanjut di sana lagi di dunia perfilman? Enggak karena ini apa? Karena aku nggak, mungkin hoki aku nggak di sana kali ya. Gitu loh. Dan emang udah dasarnya pengen jadi artis aja. Iya sekarang tercapai walaupun lewat YouTube bukan TV lah ya. Iya. Tapi masih tujuan akhir aku masih pengen jadi aktor sih. Aktor film. Film layar lebar, ya. Wih, amin. Berarti emang dari awal juga tingkat percaya diri kamu tuh udah emang benar-benar matang ya? Yoi. Tapi terlalu percaya diri nih. Aku yang sekarang pas aku ngeliat video jadul aku ngeliatnya cringe. Jadi terlalu percaya diri juga ya bagus, tapi jangan terlalu over lah. Jangan terlalu overacting gitu. Bener-bener. Karena orang-orang zaman sekarang tuh lebih suka yang natural. Bercanda yang natural, jangan dibuat-buat gitu. Dibuat-buat juga harus bisa senatural mungkin sih, kayak prank gitu. Prank tuh mana ada sih prank yang enggak apa ya? Yang benar-benar pure gitu loh. Ada lah beberapa prankster yang benar-benar pure. Tapi kalau misalnya prank itu disusun secara rapih, disetting secara rapih, prank itu bakalan lebih kena lagi ke penontonnya. Kalau bagi aku gitu sih. Karena emang dunia entertain ya dunia hiburan aja, nggak usah dunia yang kayak serealita mungkin gitu. Iya benar. Karena aku juga ngelihat kayak berbagai hal di dunia entertain itu sebenarnya nggak ada yang pure, benar-benar pure kan? Iya. Pasti ada editing, itu pasti ada yang dirubah-rubah, yang hasilnya memuaskan penonton, memuaskan. Kadang ngomong keceplosan. Nah, kadang ngomong keceplosan kan di-cut gitu. Nah, iya benar. Apalagi sekarang mungkin kamu sendiri ngerasa setelah jadi terjun di YouTube gitu ya. Banyak ini enggak sih, kan sekarang katanya KPU tuh lagi ketat banget perhatiin segala hal entertain di Indonesia gitu. Nah, kamu sendiri aware sama itu enggak sih? Biasa aja sih, karena nggak tahu. Ya udahlah ya, pura-pura gak tahu aja. Pura-pura nggak tahu ya. Emang nggak tahu sih, beneran nggak tahu. Tapi bocil-bocil zaman sekarang kan bilangnya apa? Walaupun dia masih umur 10 tahun, tapi apa ya? Dia kan ada restricted konten kan, konten kan minimal 18 tahun tuh. Pasti dia bilangnya dia 18 tahun. Nah itu, iya itu. Iya. Kayaknya aku juga kejamanan dulu waktu main apa ya? YM, kamu main YM nggak? Nggak. Nah waktu. Cuma Messenger. Iya. Oh main. Nah, YM kirain apaan? Aku juga dulu naruhnya bukan umur asli kok. Iya. Kayak gitu, mungkin juga anak-anak sekarang kayak gitu kali ya. Pasti. Nah terus udah sejauh ini ada yang ini gak sih bikin momen paling gak bisa dilupain setelah kamu jadi YouTuber sekarang, terus ada entah dari subscriber kamu atau apa gitu, hal-hal yang tiba-tiba. Pas aku pernah tampil di YouTube Fanfest Showcase Bandung. Pas aku tampil itu, aku kebetulan tampilnya kabaret ya. Tau kabaret kan? Tahu, kan aku juga anak kabaret. Oh iya. Terus ini deh pas aku tampil, aku kebetulan banget jadi pemeran utama. Terus di situ di acara itu? Iya, di acara itu. Terus ini deh, mereka pas aku naik banyak yang nyapa teriak-teriak gitu, Reval gitu. Nah itu aku seneng banget sih. Dan kalau misalkan di momen-momen kayak gitu kan pasti banyak yang minta foto, Val. Terus ada yang apa mungkin. Nah itu ada yang pernah aneh-aneh gak sih? Pernah aneh gimana minta fotonya? Iya. Enggak sih, pada normal. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah belum ada yang kayak maksa nyampe narik baju misalkan, foto sama aku. Oh gitu. Enggak lah, karena aku juga seneng di saat orang minta foto. Oh ya udah, bagus berarti. Bagus. Kamu juga nge-support fans kamu lah. Iya, gitu, karena kata temen aku sih, jangan jadikan subscriber sebagai fans, jadikanlah dia sebagai teman gitu. Setuju.
Iya. Terus tantangan terbesar kamu apa sih, Val? Atau hambatan sampai sekarang yang itu lagi yang terjadi? Oh, tantangan terbesar. Mood. Kamu moodian, Mood. Van? Iya. Oh ya? Aku kalau bikin konten harus bagus moodnya, kalau enggak cemberut mulu. Ternyata nggak semua orang gamers juga bisa jadi moodnya tuh dinaikin sama games juga ya ternyata. Yoi. Nggak sama game doang sih, karena sama lingkungan juga kan. Sama misalnya cewek lagi musingin tuh ya, kita juga jadi pusing. Oh, jadi kalau kamu luangin waktu ngebucin tetap ada, Val, tapi ada tuh. apa dibarengin sama bikin konten nih? Kadang dibarengin, kadang dipisah. Aku pernah lihat tuh yang kamu ngeprank, kasian banget dia sampai nangis, ya ampun. Iya, kayak gitulah. Nah terus ada rencana apa, Val, nih ke depannya? Mau bikin konten prank lagi kah? Lagi masa-masa kayak gini atau ntar dulu? Rencananya sih balikin dulu masa yang telah lama hilang. Anjay. Berat juga. Ya rencana terdekat sih aku pengen nikah. Serius? Iya, aku pengen nikah. Dalam tahun ini? Maksudnya dalam waktu dekat ini? Planning terdekat ya, bukan tahun terdekat. Oh, planning terdekat itu kayak cita-cita yang ingin digapai. Lebih dulu adalah nikah. Harus sih itu kayaknya ya. Iya, karena bete aku di rumah sendiri gitu kan, nggak punya saudara. Ya berdua aku sama mama sih di rumah. Jadi kalau misalkan nanti udah menikah ada temen ya, ngajak ngobrol. Iya. temen semuanya pokoknya. Temen curhat setiap hari. Iya, temen bobo gitu kan. Iya. Oh, ini bahaya nih. Ini bahaya. Nah, kan bener kalau nikah. Emang kamu udah semantep apa, Val? Akhirnya memutuskan untuk menikah. Udah semantep apa? Aku udah nyobain beberapa karakter cewek. Udah mencoba bersama beberapa karakter wanita dan beberapa wanita, dan akhirnya dialah yang paling cocok. Wow. Ini dia kalau orangnya lagi denger, kayaknya dia senyum-senyum. Atau kamu sering ngegombalin dia? Enggak, aku enggak romantis sih orangnya. Oh ya? Iya. Nah ini aku pengen tahu banget. Sisi lain dari seorang Reval Raka yang orang nggak tahu itu apa? Yang orang nggak tahu. Mungkin apa tuh? Aduh, yang bagusnya atau yang jeleknya nih? Bebas. Mungkin keduanya boleh. Yang bagusnya orang tuh, kan aku image-nya dulu kalau main game kayak sombong gitu, padahal aku nggak ada sombongnya sama sekali kalau di dunia nyata. Itu yang bagusnya. Kalau yang jeleknya aku gampang marah sih, gampang kesel bukan gampang marah. Karena mudian tadi ya. Gampang kesel sama diri sendiri, ya. Kayaknya rata-rata orang memendamnya kayak gitu sih. Kamu gimana? Semangat nggak bikin channelnya? Ini jadi curhat semangat sih, Val. Tapi aku sebenarnya bikin channel ini tuh nggak ada bermaksud untuk hal-hal yang lebih besar sih. Belum ada kepikiran ke sana. Cuma ya, yang utama jangan berpikiran kayak, karena kalau berpikiran kayak apa ya, kayak ntar diharposin gitu loh rasanya. Iya benar, kayak udah high hopes gitu tiba-tiba jatuh. Makanya jangan. Iya, soalnya tapi nggak ada salahnya kalau kamu menekuni, karena apa ya, segala hal yang dilakukan dengan rutin sih semuanya akan indah pada waktunya. Karena usaha nggak akan pernah hasil apa sih? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya itu dia. Iya, cuman ini jadi aku yang curhat. Maksudnya tuh karena aku tuh pengen bersuara, pengen saling sharing sama orang yang padahal tuh aku suka ngerasa sepi gitu loh. Oh. Gitu. Okay. Jadi ketika aku bikin kayak gini juga sebenarnya aku mencari hal-hal baru dari orang-orang. Aku sekarang kenal gitu sama Reval. Kita belum pernah ngobrol sepanjang ini kan? Belum pernah. Iya. Kayak cuma nyapa doang kalau ketemu. Dan aku tahu Reval. Mungkin Reval juga baru tahu aku sekarang. Aku tahu kamu dari dulu ya.
Aku juga. Dari SMA. Iya, nah akhirnya aku tahu nih sisi banyak pembelajaran dari kamu nih tentang ternyata tidak sesimpel itu untuk mendapatkan sebuah kesuksesan ya. Yoi. Tapi aku juga sekarang belum sukses sih. Ya, aku belum sukses tapi ya better daripada sebelumnya gitu. Daripada nggak apa-apain. Iya sih. Jadi sekarang kerjaan kamu kalau di rumah bangun tidur terus? Main game. Bangun tidur, makan dulu, baru main game. Berarti Kalau nggak makan sebelum main game. Jangka waktu main game kamu sehari berapa lama? Nggak tahu, pokoknya hampir setengah hidup aku ada di game. Buset. Iya, karena kita emang dunia gini. Coba kalian yang bukan gamers, lagi corona gini ngapain? Gabut kan? Pasti main game. Iya sih, semua orang jadi pada yang mau The Sims kayak gitu, full pack jadi kayak gitu. Terus kalau nggak nonton film, kamu suka nonton film nggak, Val? Suka dong. Kita kadang-kadang kita suka nobar juga. Kita bisa nobar loh dari jarak jauh gini. Sambil kamu main game atau enggak? Enggak lah, nobar via Discord bisa. Emang film yang biasa kamu tonton biasanya apa? Genrenya apa, Val, yang kamu suka? Aku sukanya romance, komedi gitu. Enggak suka thriller, horor? Enggak. Aku orangnya enggak tegaan. Oh iya? Nggak bisa ngeliat yang sadis-sadis gitu. Aku nggak bisa, nggak kuat. Padahal aku baru mau ngerekomendasiin film. Nggak mau, aku nggak mau yang thriller. Soalnya berkali-kali aku sampai di bioskop loh. Di bioskop aku film horor Indonesia yang biasa kan, bukan thriller. Aku sampai keluar loh, baru setengah jalan ininya filmnya. Ya ampun. Keluar aku udah nggak kuat udah keluar aja, nggak apa-apa. Jadi akhirnya memutuskan untuk nggak nonton lagi lah yang film-film kayak gituan. Iya. Oke. Arti hidup untuk kamu tuh apa, Val? Anjay, arti hidup untuk kamu tuh apa, Val? Arti hidup ya? Ini pembicaraannya serius nih. Mulai serius. Pembicaraannya mulai serius? Iya. Arti hidup bagi kamu itu apa, Val? Ayo. Hidup. Untuk bermasyarakat. Dalam ruang lingkup kamu yang sekarang ada di dunia YouTube. Maksudnya? Jadi biar lebih gampang. Arti hidup kamu sekarang hidup. Ya aku nanti ngasih bocoran. Nanti kamu, oh ya itu, ntar gitu. Oh ya itu. Ya jembatan depan. Ya. Apa hidup apa coba? Iya maksudnya. Di YouTube. Ya lo tuh hidup di YouTube untuk apa gitu? Oh, apa arti hidup aku saat aku ada di YouTube gitu? Iya. Ini gimana sih? Nanyanya belum jawab-jawab sampai 2 menit nih. Ya kan ini apa? Artinya nggak ada artinya sih. Maksudnya artinya arti hidup. Ini aku kasih ini aku kasih contoh ya. Contoh. Contohnya karena aku senang kalau misalkan orang-orang juga bisa senang. Nah, ya itu. Tuh kan? Gimana sih? Nggak, kalau aku sih kan aku udah bilang aku suka menjadi terkenal, aku pengen menjadi terkenal, aku seneng juga. Emang benar sih itu, aku seneng juga di saat orang seneng karena aku gitu. Di saat orang menyenangiku gitu, aku seneng banget. Oh ini nih aku nanya nih. Oke. Kamu kan pasti pas terjun pertama kali akhirnya mau nge-YouTube, orang pertama yang bikin kamu semangat, yaudah deh akhirnya aku mau gitu nge-YouTube. Siapa, Val? Ada temen aku, cowok tapi, Acep. Kenapa tuh dia? Hai Acep, semoga kamu dengar. Ya dia karena waktu itu dia nonton videonya Reza Octavian di rumah aku. Terus gitu deh, aku jadi tertarik gitu sama YouTube. Dan apalagi dia bilang, pas waktu itu ada suatu saat aku ajak dia main ke rumah aku. Cep, sini dong ke rumah, main. Terus dia bilang, sorry Val, gue lagi ke BEC nih, lagi beli headset buat jadi YouTuber katanya. Anjay. Di situ aku kayak, oke, aku juga mau, yaudah. Oke, berarti sebelumnya bener-bener gak ada niat untuk memulai sebelum ada si teman kamu ini bilang mau beli headset, atau sebenarnya
udah mau niatan bikin tapi belum dipublish? Enggak, sebelum pokoknya karena dia aku bikin channel itu. Wow, berarti sekarang dia berperan penting banget ya dalam hidup kamu? Nggak juga dalam sih. hidup juga sih. Tuh kan. Kenapa sih? Nggak dalam hidup aku juga, dalam cikal bakal per-YouTuber apa ini. Iya, itu maksudnya itu. Iya. Tapi aku udah pernah upload konten juga. Aku suka, waktu SMP aku udah upload video ke YouTube loh. Oh iya? Aku standing pakai motor terus jatuh, aku upload ke YouTube. Sekarang masih ada nggak videonya? Udah nggak ada. Ya kenapa? Udah aku take down sih channel itu. Udah acak-acakan channel jadul. Kamu suka juga naik motor ya? Iya. Iya, naik motor. Apa sih namanya? Ngetrail ya? Off-road ya? Yoi. Itu kenapa, Val? Dari mana kamu suka akhirnya ngetrek-trek gitu? Dari ini, aku pengen aja. Aku suka berbagai tipe motor. Dan bosen dong di aspal mulu. Kayak misalnya aku SMP aja udah sering balap-balapan gitu. Balap di jalan gitu, anak biasa lah bocah SMP gitu kan, ngebut-ngebutan di jalan. Buset. Terus jatuh masuk comberan, temen berdarah-darah, aku bonceng gitu. Itu SMP kelas 1. Buset. Terus SMA kamu makin menjadi-jadi naik motor ya? Enggak sih, SMA malah makin besar kita makin taat peraturan toh. Kalau aku ya. Oh, jadi nggak ugal-ugalan. Ya, maksudnya jadi pada tempatnya lah gitu ngebutnya. Nah, dan kalau motor cross enaknya kan di hutan kan, di hutan sambil menikmatin alam gitu. Emang bener-bener beda sama motor-motor lainnya. Kayak misalnya Harley, terus H2R, misalnya H2R kan itu kayak motor aspal aja udah keliling kota, keluar kota, terus touring paling kan seru-seruannya. Kalau kita juga touring, tapi touring kita sambil menikmati alam gitu aja. Aku tuh pernah tertarik tau, Val, diajakin nge-trek ke atas kayak gitu. Bener-bener tertarik banget. Kamu yang bisa pakai motor? Enggak, dibonceng. Bisa kan ngebonceng orang? Bisa. Iya, aku tuh pernah tertarik, pengen nyobain. Soalnya kata orang-orang tuh, ya itu. Jadi emang perjalanan menuju ke sananya tuh susah, tapi kalau udah nyampe di atas tuh kebayar semua. Nah, tuh aku pengen ngerasain kayak gitu. Nah, kalau apalagi kalau sambil hujan-hujanan becek, lumpur gitu kan. Kamu nggak takut jatuh ke jurang apa kok? Udah beberapa kali ada temen-temen aku yang jatuh ke jurang ya. Serius? Kita bantuin. Tapi jurang di sana tuh ada beberapa tipe jurang ya. Ada jurang yang ekstrim banget, dalam gitu. Ada yang jurang biasa aja. Kadang kalau jurang yang ekstrim banget gitu ya kita bener-bener pelan-pelan banget sih pakai motornya. Terus pengalaman kamu naik ke atas gunung mana yang paling menurut kamu, wah ini rintangannya parah sih gitu? Kalau gunung mana aku nggak tahu ya, karena aku nggak hafal juga gunung mana aja yang udah aku naikin. Yang pasti sih ini paling tripnya ya, trip pas kemana gitu paling. Trip pas ke Santolo, ke Rancabuaya. Dari Bandung ke Rancabuaya kita lewat jalan hutan, 12 jam di dalam hutan. Hah, serius? Serius, 12 jam di dalam hutan, itu totalnya 50 motor. 50 motor kita barengan di dalam hutan. Terus kalau kehabisan bensin? Kalau kehabisan bensin gimana? Di sana ada ini juga, ada ya dari kampung ke kampung lah, kita nggak selamanya di hutan terus. Oh. Ada bensin eceran gitu. Karena pikiran aku kayak bener-bener hutan belantara gitu. Iya, tapi emang jauh banget. Kita sampai ngos-ngosan parah, apalagi tuh hujan besar banget sumpah. Itu kalau lagi hujan, terus kita ngelewatin jalur tanah liat tuh. Apalagi sambil turunan curam gitu, kita ngerem salah, nggak ngerem juga salah. Coba gimana pikirin? Ngerem salah, nggak ngerem juga salah. Terus pilihan kamu apa saat itu? Berserah diri. Ya ampun. Serius. Kalau aku sering berserah diri sih kalau lagi kayak gitu. Sumpah, ngerem salah, nggak ngerem juga salah. Apalagi kalau turunan, terus ada belokan tajam, kalau nggak belok itu masuk jurang gitu. Wah, udah itu berserah diri sih.
Ngeri juga ya, tapi rame. Seru. Berarti kamu masih ikut-ikut naik kayak gitu sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Tapi kan karena corona, jadi kita nggak Iya. boleh dulu lah interaksi dengan orang-orang lain. Kamu nih punya bisnis apa sih, Val? Oh ya, aku ada bisnis kecilan sih. Yoman Pok anjay. Ini aku suka ngakak sendiri kalau kamu ngomongnya. Maksudnya itu inspirasi namanya dari mana? Karena aku suka orang tertawa, jadi aku buat nama bisnis aku agar orang tertawa. Ini kamu nyuri ide aku kan tadi, aku udah bilang. Enggak, seriusan. Aku bilang. Kalau ini kan bisnis aku udah aku jalanin sebelum kita ngobrol. Maksudnya yang tadi aku bilang mau seneng kalau lihat orang seneng. Enggak, seriusan. Oh, karena ini serius. Aku ada strategi marketing juga di dalamnya tuh. Karena di saat kita punya nama branding yang unik, pasti orang-orang ngobrolin. Pasti diobrolin orang-orang. Iya benar, karena apa yang biasanya tuh yang unik yang diinget gitu ya. Iya, Yoman Pok coba. 2 kata mudah diingat dan berkenang banget itu kata anjay. Terus kau dapet tiba-tiba namanya ini aja pas kapan? Ya aku sering ngomong Yoman gitu kan, gitu. Ya udah aku tambahin Pok karena ayam Pok. Bener gak sih? Iya bener. Itu di mana jualannya, Val? Ada di Manisi, di dekat Win. Win tuh di apa sih tuh? Cibiru ya? Iya, Cibiru. Oke, buat nanti ini yang nggak dengerin siapa tahu akhirnya rumahnya deket-deket Cibiru atau anak-anak Uin, ya kan? Iya, wajib banget beli karena corona pemasukan jadi berkurang. Nah iya, terus akhirnya di sana tutup sementara atau tetap buka? Tetap buka lah, gimana lagi? Dan kamu sering datang ke sana? Sering datang. Nah, buat ini yang nggak dengerin siapa tahu sebenarnya pengen ketemu Reval tapi nggak tahu harus ketemunya di mana, mending datang ke mana, Val? Ke Yoman Pok. Nah. Yoi. Ini mungkin segmen terakhir, Val. Oke. Di segmen terakhir ini aku pengen kamu ngasih inspirasi untuk orang yang mungkin di sana dia juga sedang menggeluti di bidang YouTuber kayak gitu kayak kamu. Terus tapi minder, tapi sama juga tadi ngerasa kayak nggak pede, takut diomongin atau punya hate kayak gitu. Nah, apa, Val? Saran dari aku gitu ya, masukan apa? Iya, masukan. Motivasi, anjay. Iya itu. Saran dari aku sih, lakukanlah apa yang menurut lo benar, dan terkadang kita harus memperdulikan apa kata orang, tapi jangan terlalu dibawa ke hati gitu loh. Kalau yang ada kan beberapa orang ada tipe yang memberi masukan secara frontal tanpa memikirkan hati orang tersebut akan terluka atau enggak. Tapi dari perkataan orang-orang yang pedas, ada beberapa makna yang harus bisa kalian ambil dari situ, karena kalian harus berpikir kembali kayak berarti ada yang salah dari gue gitu. Dan kalau kalian misalnya nggak ada yang kritik juga, itu kalian harus pikir lagi loh, berarti gue nggak ada yang memperdulikan gue. Kalau nggak ada yang kritik. Bener-bener. Gitu. Jadi tetap semangat dan lakukanlah apa yang menurut kalian benar. Wih. Anjay. Ini lagi sadar gak nih ngomongnya? Sadar lah, ini sambil main game gitu. Oke deh, terima kasih Reval udah luangin waktu. Ini sambil main game tapi tetap bisa fokus ya. Hebat banget. Bisa. Semoga tadi apa impian terdekat kamu pengen nikah, semoga nikah. Iya, coronanya beres, terus segala rezekinya diperlancar, terus Amin. Niat untuk skripsian juga diperlancar, karena itu kayaknya susah banget. Amin. Iya. Benar. Dan apapun itu, pokoknya yang lagi kamu kerjain, untuk Yoman Pok-Poknya juga semakin sukses, semoga bisa nambah cabang-cabang lagi. Amin. Nah, itu aja mungkin dari aku. Makasih banget, Val. Ya, makasih juga udah mau ngobrol sama aku. Aduh, aku terharu banget ini. Kayaknya aku yang terharu nih, sampai aku nggak tahu mau ngomong apa lagi, tahu. Banyak ketawanya. Anjay. Yaudah, Val. See you. Makasih banget ya. Ya, sama-sama, Revani Bunga. Bye-bye. Bye.
Dan untuk kalian yang udah ngedengerin, terima kasih banyak. Semoga dari pembicaraan aku tadi, kalian bisa mendapatkan inspirasi terbaru untuk hidup kalian. Untuk yang mau ngirim cerita atau kalian mau request siapa orang yang setelah ini diundang, kalian bisa langsung DM di @hai.bunga atau di first akun aku di @revandibunga. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.